Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya, Wahyu, penatua kelompok Waradika, warga Rawamangun di Bekasi, wilayah Rawamangun B. Malam ini, Senin 28 September 2020, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 28. Mazmur 28 demikian. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia tetap mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sudah hampir 7 bulan lamanya kita mengalami masa pandemi ini. Kita memasuki masa PSBB, kemudian mulai membaik dengan memasuki masa normal baru. Tapi sekarang kita justru kembali menjalani masa PSBB total. Orang yang punya usaha sudah mulai memiliki harapan bisa kembali membuka usahanya. Tapi kini harus dibatasi, bahkan ditutup kembali. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita, setiap malam kita melakukan doa bersama dan tidak pernah ada putusnya. Kita memohon dan terus memohon agar masa pandemi ini segera berakhir. Tapi apa yang kita dapatkan? Ketidakpastian. Kapan semua ini akan berakhir? Kita berdoa memohon agar tetap sehat, dijauhkan dari terpapar akan virus corona. Tapi apa yang terjadi? Jumlah yang terpapar justru meningkat. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang tidak bertahan dan meninggal dunia. Lalu apa gunanya kita tiap malam bersatu hati berdoa bersama? Mungkin sebagian kita pernah berpikir bahwa tidak ada gunanya berdoa. Mungkin sebagian dari kita mulai jenuh dan tidak lagi bersatu hati bersama kita dalam doa bersama. Mungkin sebagian dari kita berpikir sebab Allah tidak menjawab doa-doa kita. Meskipun dalam doa kita meneteskan air mata, namun Allah tetap diam dan menjadikan harapan kita pun pupus. Meskipun kita memohon dengan nyanyian mengatakan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,"
jawablah segera. Namun nyatanya, Allah tidak segera menjawab doa-doa kita. Akhirnya kita tidak mampu lagi melihat masa depan. Mata kita tidak dapat lagi memandang kepada Allah. Saudara-saudara, Mazmur 28 terdiri atas 3 bagian, yaitu seruan minta tolong di ayat 1 hingga ayat 2. Lalu permohonan agar jangan dibinasakan bersama orang fasik di ayat 3 hingga ayat 5. Dan ucapan syukur, pengakuan percaya, dan doa syafaat di ayat 6 hingga ayat 9. Melalui Mazmur ini kita dapat melihat pengalaman yang dialami oleh Daud ketika ia merasa ditinggalkan Allah. Sesaat ia merasa bahwa Allah tidak mendengar seruan doanya. Ia tidak tahu mengapa Allah diam. Daud merasa tidak ada lagi harapan. Daud berpikir bahwa Tuhan hendak menghukumnya seperti orang fasik. Padahal, ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam pengalaman doanya yang panjang, yang tidak dikatakan berapa lama waktunya Daud berdoa kepada Tuhan, fajar harapan pun tiba. Tuhan menjawab doa permohonannya. Untuk itulah Daud bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah perisai dan gunung batu, tempat perlindungan yang aman dan dapat diandalkan. Mazmur dari Daud ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa. Terkadang Allah memang terlihat begitu jauh, sehingga kita berpikir doa kita pun seperti tidak pernah sampai ke telinganya. Kalaupun Allah mendengar, mungkin ia tidak mau segera menjawab. Pikiran kita mulai membentuk asumsi negatif. Apakah Tuhan sedang menghukum kita? Atau Tuhan sedang meninggalkan kita? Melalui Mazmur Daud ini, kita tahu satu hal, yaitu Allah mendengar dan menjawab doa orang-orang yang berseru kepadanya. Dari orang-orang yang berkeluh kesah, dan dari orang-orang yang bergantung harapannya hanya kepada Allah. Daud tidak berhenti dengan doanya yang entah berapa lama ia terus berdoa hingga Tuhan menjawab seru doanya. Kita juga diajak untuk tidak berhenti berdoa, hingga pada akhirnya kita juga menaiki syukur. Seperti Daud, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan untuk tetap percaya bahwa Engkau setia mendengar seru doa kami. Bahkan Engkau menjawab setiap seru doa kami. Ajarkan kami untuk juga setia di dalam doa-doa kami,
hingga sampai pada waktunya Engkau menjawab setiap seru doa permohonan kami. Tolonglah kami untuk tidak menghitung waktu menurut kehendak kami sendiri, tetapi untuk percaya bahwa Engkau memiliki kehendak yang terbaik dalam menentukan waktu yang menjawab setiap seru doa permohonan kami. Mampukan kami agar tidak lelah dan putus asa untuk datang kepadamu di dalam doa. Tetapi ajarlah kami untuk berdoa dengan iman percaya yang sungguh kepadamu, sehingga doa-doa kami bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas saja, melainkan menjadi napas kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat menjadi doa yang kami panjatkan dengan kesungguhan hati dan percaya akan besarnya kuasa doa. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan keuangan akibat masa pandemi ini. Mereka yang melakukan usaha dan selama masa pandemi ini usaha mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan sama sekali tidak dapat berjalan. Padahal usaha tersebut menjadi sumber pemasukan untuk menghidupi keluarga. Tolonglah mereka untuk tidak berpikir negatif bahwa Engkau sedang menghukum mereka. Tapi kuatkanlah iman percaya mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang menggerakkan hati orang-orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, untuk dapat peduli dan berbagi dengan mereka. Tolonglah saudara-saudara kami untuk tetap setia, naikkan doa permohonan kepadamu. Kami juga berdoa untuk kantor-kantor yang kembali harus melakukan aktivitas bekerja di rumah. Tentu ini tidak mudah, sebab akan membuat keterbatasan dalam banyak hal. Mampukan para pemimpin di kantor dan perusahaan untuk dapat membuat kebijakan yang tepat dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pegawai atau karyawannya. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses belajar dan mengajar yang dilakukan secara online. Kegiatan dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, kami berdoa untuk anak-anak kami dan para guru di tempat-tempat yang terjangkau oleh signal internet. Kami berdoa untuk anak-anak kami dan para guru yang memiliki keterbatasan sarana dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara online. Tolonglah ya Tuhan, agar para pemimpin negeri kami juga memikirkan dan mampu mencari jalan keluar dalam membantu mereka untuk dapat tetap mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Kami mendoakan anak-anak kami yang tidak mudah untuk belajar secara online. Ketika mereka mengalami kejenuhan dan kelelahan, tolonglah kami para orang tua untuk tidak hanya memarahi mereka, tetapi justru dapat mendampingi dengan penuh kasih sayang. Kami juga mendoakan para guru yang menyiapkan bahan ajar dan mengajar secara online. Mereka dituntut untuk dapat lebih kreatif lagi. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar para guru diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkreasi dalam pengasihan-Mu. Kami memohon. Ya Tuhan, kekuatan dan perisaiku, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang saat ini harus mengalami isolasi dan perawatan, baik isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dalam masa kritisnya di ruang ICU. Tuhan,
Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka dan terus menjaga mereka. Berikanlah ketenangan dan kekuatan, terlebih iman percaya kepadamu bahwa Engkau memiliki kehendak dan rencana yang terbaik dalam hidup mereka. Jauhkan rasa putus asa dalam diri mereka, melainkan terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan darimu. Kami berdoa untuk keluarga yang tidak dapat merawat secara optimal, bahkan untuk mereka yang di rumah sakit, keluarga tidak dapat menjenguk dan menjaga dari dekat. Tolonglah agar keluarga tetap dapat memberikan penguatan bagi saudara-saudara yang sakit. Kami berdoa juga untuk dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang saat ini harus bekerja keras karena jumlah pasien COVID meningkat tinggi. Berikanlah kesehatan kepada mereka, dan tolonglah mereka untuk juga mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kematian, telah memisahkan mereka dari antara orang-orang yang mereka cintai. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar rasa duka mereka tidak mengalahkan iman kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Bahkan Engkau juga ikut berduka dan menangis bersama mereka. Tolonglah mereka untuk tidak merasa sendiri dan berpikir negatif bahwa tidak ada yang peduli akan kesedihan yang sedang dialaminya. Mampukan mereka untuk dapat memahami bahwa masa pandemi ini membuat segalanya menjadi terbatas. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua. Amin.